Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham GoTo yang hari Jumat kemarin masih bergerak naik dan saat ini berada di atas garis EMA 50. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba dan pendapatan bersihnya masih bergerak naik di tahun 2022, tapi saat ini secara tren sudah mulai melemah. Apakah saat ini masih bisa di hold atau kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Inco. Inco hari Jumat kemarin masih lanjut turun 0,73% ke harga 6.775. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini Inco trennya sudah mulai bergerak downtrend. Karena kan penurunan hari Jumat kemarin membuat Inco saat ini sudah berada di bawah garis EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 di harga di sekitar 6.890 sudah terlewati. Sebelumnya jika kita lihat, Inco beberapa kali mengetes garis EMA 150 masih bisa rebound kembali. Dan dalam beberapa minggu ini memang Inco sudah turun lumayan dalam, sebelumnya masih berada di atas garis EMA 50. Sempat beberapa kali mengetes resisten 7.600 dan gagal break. Saat ini trennya sudah mulai melemah. Dan jika kita perhatikan support berikutnya saat ini di sekitar 6.650. Dan kemarin memang kalau pemerintah bahwa laba dan pendapatan Inco masih meningkat di tahun 2022. Jadi jika kita baca sekilas, untuk pendapatan masih naik 23% lebih dibandingkan 2021. Untuk laba bersih juga sebenarnya masih naik 2% lebih dibandingkan 2021. Tapi secara teknikal saat ini untuk tren jangka pendek Inco sudah mulai melemah. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan, pada penurunan ini terlihat masih ada sedikit distribusi. Asing juga terlihat masih terus distribusi saham Inco ini. Jadi dari data yang kita dapat, Inco saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk turun mengetes atau menuju resisten di 6.650. Jadi memang ada potensi untuk rebound atau technical rebound sementara karena dalam 2 minggu terakhir sudah turun sangat dalam. Tapi ingat patokannya saat ini garis EMA 150. Apabila Inco minggu depan masih gagal break garis EMA 150 atau naik di atas garis EMA 150, maka secara tren Inco trennya berpotensi besar untuk melanjutkan penurunan. Jadi masih ada potensi untuk turun menuju 6.650 atau malah lanjut turun ke 6.500. Jadi saat ini apabila teman-teman baru mau entry, sebaiknya wait and see karena harga saat ini berada di tengah-tengah 6.650 sampai garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 6.900 atau 6.890. Jadi paling aman wait and see dulu. Lihat bagaimana pergerakan Inco minggu depan. Apabila turun mengetes support berhasil bertahan dan rebound, bisa coba entry untuk trading jangka pendek dengan target jangka pendek di garis EMA 150 atau tunggu Inco naik kembali di atas garis EMA 150 baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya. Tapi ingat secara tren saat ini Inco sudah mulai melemah. Garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini sudah bergerak turun. Jadi Inco harus hati-hati saat ini. Selanjutnya saya analisa saham LPPF yang hari Jumat kemarin masih naik 2% lebih ke angka 5.175. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren LPPF saat ini trennya sudah mulai bergerak uptrend. Dan bisa kita lihat sebelumnya berada di bawah garis EMA 50-150, setelah berhasil break, trennya terus naik dan saat ini sudah mendekati resisten di sekitar 5.200. Jadi sebelumnya resisten ini merupakan resisten kuat. LPPF juga sempat break garis EMA 50-150 pada saat mengetes resisten ini ternyata gagal break dan mulai turun kembali. Jadi sudah harus hati-hati karena apabila gagal break, LPPF juga masih ada potensi untuk kembali turun menuju garis EMA 50-150 kembali. Dan sama LPPF, pada hari Minggu lalu kami sudah masukkan ke watchlist untuk teman-teman member pantau minggu ini. Jadi untuk teman-teman yang belum join membership Trading for Better Life, nanti hari Minggu kami akan live streaming lagi untuk melihat saham-saham mana masih potensial minggu depan. Jadi teman-teman bisa ikutan join dengan cara join membership. Dan untuk LPPF jika kita perhatikan untuk broker summary-nya, kenaikan 2% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing 1 minggu terakhir jika kita lihat mulai keluar kembali dari saham LPPF.
Jadi dari data yang kita dapat, ini sudah harus hati-hati karena kenaikan ini malah ada distribusi yang dilakukan asing, sedangkan untuk broker summary tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di sekitar 5.000 atau malah di bawahnya, atau pada saat break garis EMA 50 150, sudah bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan LPPF pada saat mengetes resisten kuat ini ternyata gagal break. Jadi apabila gagal break masih ada potensi kembali ke support psikologis di harga 5.000. Apabila harga 5.000 gagal bertahan, masih potensi lanjut turun ke garis EMA 50 sampai garis EMA 150. Yang saat ini untuk garis EMA 50 di sekitar 4.645, garis EMA 150 di sekitar 4.570. Jadi apabila teman-teman mau hold terus selama harga 5.000 tidak terlewati, masih oke, karena ini support psikologis selama masih kuat di atas harga 5.000. Secara tren LPPF masih ada potensi untuk lanjut uptrend. Tapi apabila harga 5.000 terlewati, pertimbangkan misalnya untuk take profit dulu, selalu tunggu kembali di garis EMA 50 150. Karena memang dalam beberapa bulan terakhir ini harga 5.200 merupakan resisten yang lumayan kuat, bisa menahan kenaikan dari saham LPPF. Tapi bisa kita lihat apabila terkena koreksi dan bertahan di 5.000, berarti masih ada potensi untuk rebound. Sehingga apabila berhasil rebound dan break, maka LPPF berpotensi lanjut uptrend dengan target berikutnya di sekitar 5.400 sampai 5.500. Jadi semua balik ke trading plan teman-teman. Menurut saya masih bisa hold selama 5.000 tidak terlewati, tapi pertimbangkan untuk take profit dulu apabila 5.000 ternyata terlewati. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Wood atau update pergerakan dari saham Wood. Karena saham Wood juga sebelumnya sudah kami analisa pada saat mencoba break garis EMA 50, dan setelah berhasil break bisa kita lihat trennya juga terus bergerak naik. Tapi saat ini untuk Wood baru mencoba untuk naik di atas harga 410. Bisa kita lihat di sini. Beberapa kali mengetes harga 410, Wood masih gagal break, tapi secara tren masih sangat layak untuk di hold saat ini. Kan bisa kita lihat setelah berhasil break garis EMA 50, trennya juga terus bergerak naik. Walaupun memang masih ada satu resisten kuat di sekitar 440 yang harus ditembus Wood untuk mulai bergerak tren. Tapi minimal apabila teman-teman sudah berhasil break pada saat garis EMA 50 terlewati, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Trailing stopnya teman-teman bisa di 400 atau 380. Jadi selama masih kuat di atas harga itu, Wood secara tren masih bisa di hold dan masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat, kenaikan 1% lebih ini terlihat ada sedikit akumulasi, tapi asing memang terlihat masih terus melakukan distribusi. Jadi untuk saham Wood, apabila teman-teman baru mau entry, wait and see dulu. Paling bagus menurut saya adalah bisa dapat di sekitar 400 daripada buy on breakout di atas 410. Jadi sebaiknya wait and see, tunggu di sekitar 400 kembali. Apabila Wood mengetes harga 400 bisa bertahan, baru teman-teman ikutan entry. Apabila gagal bertahan, sebaiknya tunggu di sekitar 380 sampai garis EMA 50. Saat ini di sekitar 374 untuk entry-nya. Dan karena terlihat belum ada akumulasi distribusi, hati-hati, saya lihat Wood memang masih ada potensi untuk turun atau terkena pullback sementara menuju 400 atau 380. Tapi seperti penjelasan saya, selama masih kuat di atas harga 380 dan garis EMA 50, Wood untuk tren 1-2 minggu ke depan masih ada potensi saya lihat untuk minimal ke 420 sampai 430. Selama masih kuat di 380. Jadi apabila gagal break, ini kesempatan untuk teman-teman tunggu di sekitar support 400 atau 380 untuk entry-nya, untuk teman-teman yang sebelumnya belum sempat dapat di sekitar garis EMA 50. Selanjutnya saya akan coba analisa saham INTP yang bisa kita lihat hari Jumat kemarin turun 3% lebih ke harga 11.000. Jadi penurunan ini membuat INTP saat ini tepat berada di atas support 11.000. Dan secara tren walaupun 3 hari terakhir bergerak turun, sebenarnya trennya masih bergerak tren. Karena masih berada tepat di support 11.000. Apabila minggu depan support 11.000 terlewati, baru terkonfirmasi INTP garis uptrendnya patah.
dan ada potensi lanjut turun menuju garis EMA 50 saat ini di sekitar 10.400, dan garis MACD juga terlihat saat ini sudah mulai bergerak turun. Dan untuk INTP jika kita perhatikan penurunan 3% lebih ini ada distribusi, tapi asing 3 hari terakhir tren mulai masuk akumulasi. Jadi INTP walaupun saat ini mulai bergerak turun, tapi menurut saya ini bisa kita masukkan ke watchlist untuk dipantau minggu depan. Karena saat ini masih berada di atas garis EMA 50 150. Dan penurunan ini juga sebenarnya masih wajar karena dalam beberapa minggu terakhir ini INTP sudah naik lumayan tinggi pada saat berhasil rebound dari garis EMA 50 150. Jadi pada saat di sekitar 9.000-an sampai 10.000 sudah naik sampai sekitar 12.000. Mendekati 12.000, jadi 11.800-an. Jadi apabila turun ini menurut saya wajar terkena pullback karena take profit, dan untuk teman-teman belum entry ini kesempatan juga untuk tunggu di harga bawah. Jadi saat ini bisa tunggu di sekitar support 11.000, apabila minggu depan INTP berhasil rebound bisa entry untuk trading jangka pendek dengan target jangka pendek di 11.400 sampai 11.500. Tapi pertimbangkan untuk take profit di sekitar target harga ini apabila memang masih gagal break, karena harga 11.000 masih lumayan tinggi untuk saat ini. Paling bagus adalah bisa dapat di sekitar garis EMA 50 di sekitar 10.400 sampai 10.500 untuk entry-nya. Jadi saat ini wait and see dulu, karena saat ini sudah mulai bergerak turun dan ada distribusi, masih ada potensi INTP untuk turun menuju harga 10.500 sampai 10.800 minggu depan. Apabila terlihat pada saat mengetes harga 10.500 sampai garis EMA 50 INTP bisa bertahan dan mulai terbentuk candle hijau, menurut saya itu kesempatan untuk coba entry di sekitar supportnya. Dan apabila minggu depan harga 11.000 terlewati, maka ini akan berubah menjadi resisten, dan ini akan berubah menjadi target take profit teman-teman apabila sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50. Jadi contohnya apabila INTP hari Senin depan masih lanjut turun di bawah harga 11.000, berarti kita tunggunya sekitar garis EMA 50 sampai harga 10.500 untuk entry-nya. Pada saat mengetes target harga ini berhasil rebound, kita coba entry, berarti target kita take profit itu di 11.000. Karena ini resisten. Jadi apabila berhasil naik, tapi pada saat mengetes atau mendekati harga 11.000 ternyata berbalik area dan mulai bergerak turun lagi, pertimbangkan untuk take profit. Atau teman-teman mau hold terus selama harga teman-teman entry garis EMA 50 tidak terlewati, menurut saya juga masih oke. Tapi paling aman adalah take profit apabila memang masih gagal naik di atas harga 11.000. Karena apabila turun di bawah harga 11.000, terkonfirmasi INTP sudah tidak uptrend untuk tren jangka pendek, sehingga trennya akan sideways. Karena apabila sideways sebaiknya kita swing trade. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.